Baik, kali ini kita mencoba belajar tentang ANOVA. Jadi terkait dengan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi uji ANOVA ini merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Maksudnya uji ANOVA ini menganalisa nilai rata-rata. Jadi sama halnya dengan uji beda. Namun perbedaan dari uji ANOVA dan uji beda yang ada pada pembahasan sebelumnya, kalau uji ANOVA ini menggunakan variabel atau sampel itu lebih dari 2. Sedangkan kalau uji beda, dia terbatas hanya menggunakan satu variabel atau 2 variabel gitu. Nah, dalam uji ANOVA ini ada 2 jenis. Yang pertama uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Kemudian yang kedua uji ANOVA 2 arah atau two way ANOVA. Pada jenis yang pertama, yaitu one way ANOVA, digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lainnya. Nah, kali ini contohnya kita ingin menguji efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah. Jadi dalam kasus ini kita mengelompokkan pasien menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah pasien yang meminum obat merek A, kemudian yang kedua pasien yang minum obat merek B, dan yang terakhir pasien yang meminum obat merek C. Nah, jadi ini data kita. Jadi kita ingin melihat efek dari 3 macam obat penurun tekanan darah, yang mana yang bekerja gitu, apakah merek yang A atau merek B atau merek C. Nah, kita dapatkan data ini adalah data dari one way ANOVA. Ada 21 pasien yang kita teliti dengan masing-masing 7 kelompok ya. Jadi kelompok pasien yang minum obat A 7 orang, kemudian pasien yang minum obat B 7 orang, dan juga sama halnya dengan kelompok pasien yang minum obat merek C. Sekarang kita ke cara melakukan pengolahan data. Yang pertama kita lakukan adalah input variabelnya. Variabel pertama yang kita miliki adalah tekanan darah. Yang kedua adalah kelompok pasien. Untuk tipenya, keduanya adalah numerik, kemudian desimal kita nolkan. Nah, sesuai pada data kita di sini ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan juga 3. Maka kita lakukan pengkodean terlebih dahulu pada variabel kelompok pasien. Jadi kita klik pada values-nya. Ada value 1, labelnya adalah pasien A. Karena ingat bahwa kita tadi ingin menguji efek dari 3 macam obat, yang mana untuk angka 1 itu untuk obat A ya, jadi untuk pasien A. Kemudian value 2 untuk pasien yang minum obat merek B. Kemudian value 3 untuk pasien yang minum obat merek C. Jika sudah,
silahkan klik OK. Kemudian pada bagian measure, untuk variabel tekanan darah menggunakan scale, kemudian kelompok pasien menggunakan nominal. Selanjutnya kita input datanya. Oke, kita input di data view ya, paste di data view. Jadi akan seperti ini, ada 21 responden. Setelah melakukan penginputan variabel, kemudian kita lakukan input data, maka langkah yang selanjutnya adalah ke cara olahnya. Nah, untuk langkah dari uji ANOVA satu arah ini, klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian pilih One Way ANOVA. Nah, untuk variabel tekanan darah dimasukkan ke Dependent List, kemudian kelompok pasien pada kotak faktor, kemudian klik Option, kita centang deskriptif dan homogeneity of variant test. Jadi untuk deskriptif untuk melihat deskriptif statistiknya, kemudian homogeneity test of variant test ini, atau homogeneity of variant test maksudnya ini untuk melakukan pengecekan apakah datanya homogen atau tidak. Jika sudah dicentang keduanya, klik Continue. Kemudian pada post hoc, centang Bonferroni dan juga Tukey. Nama-nama ini, Bonferroni dan Tukey ini adalah nama orang yang membuat metode ANOVA ini. Jika sudah dicentang Bonferroni dan Tukey, klik Continue, kemudian pilih OK. Kita pindahkan terlebih dahulu outputnya. Ada 5 tabel ya. One Way ANOVA. Oke, pada tabel yang pertama menunjukkan statistik deskriptifnya. Di sini kita bisa lihat bahwa total responden yang kita survei sebanyak 21 orang, dengan masing-masing pasien A sebanyak 7 orang, pasien B sebanyak 7 orang, pasien C juga 7 orang. Kemudian rata-rata tekanan darah pasien A sebesar 125 dengan standar deviasi sekian. Kemudian rata-rata tekanan darah pasien B sebesar 125. Kemudian rata-rata tekanan darah pasien C sebesar 152, sekian. Nah, dari ketiga pasien ini kita bisa simpulkan bahwa rata-rata tekanan darah pasien A dan B itu lebih rendah daripada rata-rata tekanan darah pasien C. Kemudian untuk tabel yang selanjutnya, tabel text of homogeneity of variance. Pada tabel ini untuk melihat atau menunjukkan apakah data yang kita teliti itu homogen atau tidak. Karena salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA, data yang kita teliti harus homogen. Untuk caranya dengan melihat nilai signifikansi. Ketentuannya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data mempunyai
varians yang sama atau homogen. Namun jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data mempunyai varians yang berbeda. Nah, dari tabel ini, jika kita lihat nilai signifikansinya di angka 0,708, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki mempunyai varians yang sama atau homogen. Nah, karena homogen adalah syarat untuk uji ANOVA, maka kita bisa melanjutkan ke analisisnya. Namun perlu diketahui, untuk syarat data homogen ini sebenarnya tidak wajib gitu ya. Bisa tetap dilanjutkan untuk analisa ANOVA walaupun datanya tidak homogen. Kemudian pada tabel ANOVA, pada tabel ini untuk melihat apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Setelah kita membangun hipotesis seperti ini, jadi H0-nya rata-rata tekanan darah pasien A, pasien B, dan pasien C adalah sama. Kemudian hipotesis 1 menyatakan rata-rata tekanan darah pasien A, pasien B, dan pasien C berbeda. Dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya rata-rata tekanan darah pasien A, B, dan C itu sama. Namun jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya rata-rata tekanan darah pasien A, B, dan C itu berbeda. Kita lihat pada tabel ANOVA dan di bagian nilai signifikansi. Sini memperlihatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001, yang artinya angka 0,001 tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulan pada penelitian ini menyatakan bahwa rata-rata tekanan darah pasien yang meminum merek obat A, kemudian pasien yang meminum merek B, dan pasien yang meminum merek C itu berbeda. Kemudian pada tabel multiple comparison ini untuk melihat perbedaannya. Jadi di bagian ANOVA ini untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, di tabel yang ini untuk melihat secara spesifik merek mana yang berbeda gitu. Cara menganalisanya dengan melihat ada tidaknya tanda bintangnya. Ini ada tanda bintang. Nah, jika ada tanda bintangnya, maka ada perbedaan. Namun jika tidak ada tanda bintangnya, maka sama gitu ya. Untuk melihat perbedaannya bisa menggunakan hasil dari Tukey atau Bonferroni. Kedua nilai ini tuh sama sebenarnya. Untuk Tukey dan Bonferroni ini sama saja. Misalnya kita cek ya, pasien A dan pasien B. Lihat pada bagian mean difference-nya ini. Jika ada tanda bintang, maka dia ada perbedaan. Kita lihat antara pasien A dan pasien B, angkanya 0,000. Kemudian tidak ada tanda bintang. Artinya tekanan darah pasien A dan B itu sama, tidak ada perbedaan. Namun jika kita bandingkan antara pasien A dan pasien C, ini nilainya ada tanda bintangnya, maka dapat disimpulkan pasien A dan C ini mempunyai tekanan darah yang berbeda. Begitu juga dengan yang bawah ini.
Jika dipasangkan pasien B dan A, itu tidak ada perbedaan. Kemudian jika pasien B dan C ada perbedaan. Begitu juga dengan yang ini. Untuk hasil Bonferroni ini sama saja seperti hasil dari Tukey. Jadi ketika kita ingin melakukan uji ANOVA, sebenarnya cukup mencentang salah satunya, apakah menggunakan Tukey atau Bonferroni, karena hasilnya sama. Kemudian pada tabel yang terakhir, ini adalah untuk melihat yang mana yang berbeda gitu ya. Jadi obat mana atau pasien mana yang berbeda dari yang lain, yang dilihat dari tabel. Pada kolom subset 1 terdapat dua nilai dari pasien A dan pasien B. Kemudian untuk nilai pasien C berada di subset nomor 2, yang artinya pasien C ini berbeda gitu ya. Jadi tekanan darah pasien C ini memang berbeda dari pasien A dan B, dan tekanan darah pasien A dan B di kolom yang sama. Jadi begitu untuk uji ANOVA satu arah.